Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah lanjutan Rawa Rontek episode kelima, Bayangan di Balik Kabut, Gunung Biru, yang melanjutkan cerita epik setelah kemenangan pasukan Desa Rawabening atas gerombolan Serigala Angin. Setelah kemenangan Desa Rawabening atas gerombolan pengacau Serigala Angin, penduduk Desa Rawabening kembali tenang. Namun suasana masih menyisakan luka dan duka. Penduduk mulai membenahi rumah yang hancur, menanam kembali ladang yang terbakar, dan membangun tugu peringatan untuk para korban. 5 orang gerombolan Serigala Angin yang ditawan penduduk desa ternyata memberikan harapan baik. Mereka dibebaskan dengan syarat tidak mengulangi tindakan bodoh mereka. Namun hal yang tidak diduga terjadi. Kelima orang tawanan tersebut ternyata enggan pergi dari desa tersebut karena menyadari perbuatan mereka dulu memang salah dan ingin menebusnya dengan bergabung menjadi warga desa Rawabening dan juga merasa kebaikan penduduk Rawabening. Dan akhirnya kelima tawanan ini diterima oleh penduduk desa. Pendekar Cina, Tianbu, dan pendekar muda Nini Dasa menjadi simbol harapan dan kekuatan. Mereka dihormati sebagai pelindung desa. Namun misteri anak panah yang banyak membantu penduduk desa mengalahkan gerombolan serigala angin belum terungkap. Malam itu, Nini Dasa duduk termenung di bawah pohon beringin tua. Ia masih memikirkan anak panah misterius yang menyelamatkan mereka. Pendekar Cina, Tianbu, lalu datang dan menyarankan untuk menyelidiki asal anak panah tersebut. Mereka memutuskan untuk mendaki Gunung Biru, tempat asal gerombolan serigala angin. Perjalanan ke Gunung Biru dilakukan esok harinya saat matahari pagi mulai terbit dari timur. Bersama Wahyu si pemuda desa Rawabening dan 3 pendekar muda desa lainnya, mereka memulai perjalanan ke puncak Gunung Biru yang berkabut. Kabut di Gunung Biru seringkali muncul tanpa diduga waktu, namun yang pasti munculnya saat malam hari tiba. Kabut tersebut tidak hanya menutupi pandangan, namun juga terasa dingin. Di tengah perjalanan, mereka menemukan jejak-jejak tenda lama milik Serigala Angin. Namun sudah ditinggalkan dan terlihat usang. Di balik tebing, mereka menemukan sebuah gua tersembunyi. Di dalamnya terdapat simbol kuno dan lukisan dinding yang menggambarkan pertempuran antara dua kekuatan. Rawa Rontek dan bayangan angin lukisan ini penuh tanda tanya. Maksudnya apa, gumam Nini Dasa? Tiba-tiba muncul seorang wanita tua berjubah hijau, memperkenalkan diri sebagai Nyai Lindu, penjaga hutan Gunung Biru. Ternyata itulah pertemuan dengan penjaga panah. Nyai Lindu mengaku sebagai pemanah misterius yang membantu pasukan desa. Nyai Lindu adalah mantan pendekar yang pernah bertarung melawan Serigala Angin puluhan tahun lalu. Lalu Nyai Lindu memperingatkan bahwa Garang bukanlah ancaman terakhir. Ada sosok yang lebih berbahaya, yaitu Bayu Kelana, dalang di balik gerombolan Serigala Angin yang belum pernah muncul ke permukaan. Lalu Nyai Lindu menunjukkan ramalan kuno yang bertuliskan, jika Rawa Rontek bangkit, maka bayangan angin akan berusaha menenggelamkannya. Nyai Lindu lalu memberikan sebuah pusaka kepada Nini Dasa, kipas rontek, senjata angin yang bisa menangkis serangan berbasis bayangan. Dan Tianbu menerima cincin langit timur dari Nyai Lindu yang gunanya untuk memperkuat jurus pedangnya dengan energi cahaya. Setelah Nyai Lindu memberikan petuah yang sangat berharga untuk langkah yang diambil ke depan saat bertemu dengan musuh nantinya. Nini Dasa, Tianbu, Wahyu, dan 3 orang warga desa lainnya kembali ke desa Rawabening dengan menuruni Gunung Biru yang kabutnya mulai menipis. Mereka kembali ke Rawabening dengan kabar bahwa ancaman belum berakhir. Penduduk mulai membentuk pertahanan baru, dan pendekar Nini Dasa serta Tianbu mulai melatih generasi muda untuk menjadi pendekar sejati. Di malam yang tenang, kabut Gunung Biru terlihat lebih pekat dari biasanya. Di balik kabut itu, siluet seorang pria berjubah hitam berdiri di puncak. Matanya menyala merah. Ia tersenyum dingin dan berkata, Rawa Rontek, kalian belum tahu siapa musuh sebenarnya? Suara tersebut terdengar pelan namun cukup menakutkan. Namun baik Nini Dasa maupun Tianbu dan pendekar lainnya tidaklah gentar. Ternyata warga penduduk desa lainnya juga mendengar suara pelan tersebut. Penduduk satu sama lain saling menduga-duga siapa orang yang berkata-kata itu. Malam yang kelam itu warga penduduk Rawabening lalui dengan nyaman dan tenang. Perlahan dan pasti tiba-tiba turun hujan deras yang disertai gemuruh guntur menggelegar. Demikian kisah Rawa Rontek kali ini. Nantikan kisah selanjutnya dalam Rawa Rontek episode ke-6. Demikian kisah Rawa Rontek kali ini. Jangan lupa like, follow, dan aktifkan notifikasinya ya sobat. Demikian kisah Rawa Rontek
kali ini. Nantikan kisah selanjutnya dalam Rawa Rontek episode ke-6. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih telah menyimak kisah ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.